Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman yang telah kembali ke channel Al Amsar Sing Desa Mendunia, khususnya konten nyoret teng desa ya. Semoga puasa teman-teman diberi kelancaran ya kemarin, hari ini, dan seterusnya. Yang diberi kelancaran hari ini, yang kemarin, hari ini, dan esok semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu teman-teman selalu diberi perlindungan oleh Allah dan rezekinya dilancarkan selalu ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan tentu kami ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyaksikan video kami sampai selesai ya. Ya, semoga memberikan manfaat pada teman-teman, dan kalau yang teman-teman yang sudah menyebarkan, terima kasih juga, dan jangan lupa yang belum, sebarkan seluas-luasnya ya, biar banyak yang mendapatkan manfaat dari video-video yang kami buat. Baik, Mas Ustadz, seperti biasa Mas, namanya manusia itu perlu dinasihati Mas, perlu kisah-kisah yang membangkitkan semangat, terus kisah-kisah ya yang bisa memberikan semangat untuk kita agar hidup lebih baik gitu kan, baik kepada orang dan seterusnya Mas. Nah Mas, ada kisah menarik nggak Mas yang bisa Mas Ustadz share ke Nanta dan teman-teman yang nonton video Al Amsar sekarang? Ya, baik Mas Nanta, terima kasih. Seperti biasa kalau judulnya nasihat, sebenarnya saya ini orang yang paling harus sering dinasehati karena saya butuh nasihat, sangat membutuhkan nasihat. Ya, dulu semasa saya berada di pondok ya, pernah salah satu guru saya bercerita bahwa Nabi kita Muhammad SAW dulu ya pernah bercerita juga kepada para sahabatnya dulu di zaman ini namanya kisah Israiliyat ya. Zaman dulu ya ada hidup seorang ulama, seorang rahib ya, yang dia setiap hari itu kerjaannya hanya ibadah dan ibadah terus. Kalau dulu ibadahnya ya di satu tempat yang namanya Soma'ah. Soma'ah itu kuil ya. Khusus ibadah di situ ya. Di satu sisi hiduplah seorang preman ya di pasar dengan segala kemaksiatannya. Dia sangat jauh dari agama ya. Sebaliknya sang rahib ini sangat dekat, selalu taqarrub kepada Allah ya, mendekatkan diri kepada Allah, setiap hari diisi dengan ibadah, ibadah dan ibadah. Baik, satu ketika rahib ini ya, kehabisan bekal, maka dia hendak membeli perlengkapan ya, berupa makanan ya, dan lain sebagainya ke pasar. Di satu sisi si preman juga ternyata alhamdulillah ada terbetik di dalam hatinya, aduh saya sudah bertahun-tahun nih menjalani kehidupan seperti ini jauh dari Allah ya. Saya pengen berubah. Dan dia cari tahu informasinya, kemudian dia mendapatkan satu info bahwa di atas gunung sana ada seorang rahib yang ahli ibadah ya. Dan insya Allah bisa membawa dia nanti hijrah ya, hijrah ke yang lebih baik gitu. Akhirnya sang preman ini membulatkan tekadnya untuk naik ke gunung ya, naik ke gunung ingin belajar agama kepada sang rahib. Sang rahib turun gunung, sang preman naik gunung ya. Sang rahib ini saking dia istimewanya ya, dia karena sering beribadah kepada Allah, Allah kasih anugerah dia itu setiap berjalan dipayungi sama awan. Jadi luar biasa ini, tingkatannya, makomnya sudah tinggi. Ketika berjalan, ya, dia dipayungi oleh awan, tiba di satu tempat yang mana nanti si preman ini juga jalan di tempat itu. Kebetulan jalan ini jalan setapak. Ketika sang preman melihat sang rahib ya, berjalan, sang preman ini merasa takjub, merasa apa namanya? Kalau kita melihat ulama gitu, rasanya kagum dan ya nggak bisa berkata-kata. Nggak bisa berkata-kata. Saya belum siap nih. Saya tuh sebenarnya pengen curhatnya nanti di atas gunung, ya. Saya pengen menceritakan tentang kemaksiatan saya, masalah-masalah saya, dan saya pengen benar-benar kembali kepada Allah. Cerita itu tuh nanti di atas gunung, tapi ternyata ketemunya di jalan itu, sehingga sang preman itu hanya melongo saja, ya, dan mempersilahkan. Karena itu jalan setapak hanya bisa dilewati oleh satu orang. Sementara rahib ini melihat sang preman ya, dengan mata merendahkan. Waduh, ini preman mau apa nih naik ke gunung? Jangan-jangan mau merampok barang-barang saya ya, yang ada di gunung. Akhirnya berpapasan ya, sang preman mempersilahkan, kemudian sang rahib akhirnya ke pasar. Sang preman naik ke gunung menunggu rahib ya, rahib kembali lagi ke gunung. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata ya qadarullah, Allah ngasih takdir yang luar biasa.
sang preman ya akhirnya ketika naik ke gunung dia menjadi rohib, menjadi ahli ibadah yang taat. Sang rohib ya yang turun gunung dia ke pasar, ternyata dia jadi preman akhirnya. Dan fasilitas yang diberikan oleh Allah yakni awan tadi yang memayungi itu dipindah ke sang preman tadi. Ternyata kemudian dibahas, kok bisa seperti itu gitu tuh. Ini gara-garanya hanya satu, cara pandang. Sang preman ya mempunyai cara pandang yang husnudzon. Dia memandang bahwa yang di depan saya itu lebih baik ya, akhirnya dengan husnudzonnya dia akhirnya diangkat oleh Allah ya dengan derajat yang tinggi ya. Sementara sang rohib karena memandang rendah orang lain, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, akhirnya dia akan rendah ya, dia direndahkan oleh Allah. Ini pantas Nabi kita Muhammad SAW ya pernah bersabda, man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa orang yang tawadu maka akan diangkat oleh Allah. Man takabbara wada'ahullah. Tapi sebaliknya orang yang sombong dia akan direndahkan oleh Allah. Jadi poin pentingnya dari kisah ini, kita jangan pernah menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, katakanlah dalam hati kita, dia itu lebih baik dari kita karena dia umurnya lebih tua dan amalnya lebih banyak. Sebaliknya ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita, maka kita katakan bahwa dia itu lebih baik daripada saya karena dosa dia lebih sedikit daripada saya. Jadi itu hal yang sangat basic sekali Mas Hanta, yang harus kita pegangi dalam keseharian kita. Kita jangan pernah merasa diri kita itu lebih baik dari orang lain. Ketika kita sudah seperti itu, berarti tanda kita ya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, itu sih. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Nah, itu tidak bisa dibuat-buat karena dari dalam ya, dari hati. Siap, itu ya Mas ya. Iya, kisahnya, itu. Ya. Jadi cara pandang kita itu menentukan apa yang Allah kasih kita, itu Iya. salah satu hikmahnya juga ya. Termasuk kalau kita berdakwah, ngajak orang lain kepada Allah, ke jalan Allah, kita jangan pernah menganggap bahwa ya, orang yang kita dakwahi ini, biarpun dia tidak punya ilmu, mungkin dia sekarang berada dalam jurang kemaksiatan, ya kita jangan pernah menganggap kita lebih baik dari dia, karena bisa jadi suatu saat dia lebih baik daripada kita. Ya. Gitu. Jadi pentingnya cara pandang ya teman-teman, jangan sampai kita ya tadi yang seperti Mas Ustadz ceritakan ya, luar biasa ini ya. Cukup membuat tidak berkata-kata seperti biasa ya kisah-kisah Mas Ustadz ini, dan itu aja Mas ya kisahnya. Dan semoga teman-teman juga tidak berkata-kata mendengarkannya, karena kita sama-sama evaluasi diri lah ya teman-teman untuk menjadi pribadi manusia yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Tentunya semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada para agnia, para donatur yang sudah mengikuti program Kencreng Sedekah Subuh. Dan alhamdulillah teman-teman selama ini banyak membantu kami ya. Program Kencreng Sedekah Subuh ini diperuntukkan dananya ya akan dibelikan program pembebasan lahan dan pembangunan pondok pesantren Al-Amsar. Mudah-mudahan ya, yang ikut program ini senantiasa dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia dan akhiratnya. Dan juga barangkali ada dari teman-teman sahabat Al-Amsar Desa Mendunia yang mau ikutan program Kencreng Sedekah Subuh, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.